Kita lanjutkan lagi ya Ibu, ini tentang Carik Jakarta Mandiri yang dilakukan warga. Yang untuk selanjutnya nih yang melakukan adalah warga. Warga mengklik linknya ini, akan langsung terbuka ke website menggunakan browser. Pilihan pada saat mengklik linknya ada pilihan membuka menggunakan apa, itu menggunakan browser, sebaiknya Google Chrome ya, atau browser lainnya juga bisa. Oke. Akan muncul seperti ini, Carik Jakarta Mandiri. Oke, tanggal lahir kepala rumah tangga. Kita klik untuk mengisi tanggal lahir. Yang pertama kita lakukan adalah klik dulu tahun ini. Tahun yang di kanan atas ini klik. Kemudian kita scroll ke atas sampai ketemu tahun lahirnya Nyonya S. 45. Bulannya Juni. Ya, setelah tahun kemudian kita pilih bulan, baru kita pilih tanggal. Ya, jadi tahun dulu kita cari, kemudian klik bulannya, baru klik tanggalnya. Setelah itu udah benar ya, kita cek di kiri atas ini 20 Juni 1945. Tanggal lahirnya Nyonya S. Oke. Setelah itu kita klik masuk. Nah, berhasil. Selamat datang Nyonya S. Ini kan banyak kasus kita sudah share link ke warga, tapi begitu warga mau login dengan tanggal lahir kepala rumah tangga, itu nggak bisa. Untuk menghindari hal tersebut, bagi kader, pastikan pada aplikasi Carik Jakarta Mobile, nama KRT yang Ibu kirimkan linknya sudah sesuai dengan nama individu yang tercatat di Carik Jakarta Mobile sebagai kepala rumah tangga. Kemudian, pastikan tanggal lahir yang digunakan untuk login ke fitur Carik Jakarta Mandiri adalah tanggal lahir kepala rumah tangga yang tercatat di individu Carik Jakarta Mobile. Kemudian pastikan tanggal lahir warga sesuai dengan yang ada di digit ke-7 sampai ke-12 NIK-nya. Jika berbeda, yang dipakai adalah tanggal lahir yang berdasarkan NIK. Kemudian yang harus dilakukan warga kalau pertama melakukan login salah, lakukan reset password dulu dengan menekan tombol reset password di halaman login Carik Jakarta Mandiri. Setelah itu baru kita ulangi lagi, login lagi dengan tanggal lahir yang benar. Nah, Ibu di sini kan ada tulisan tanggal lahir kepala rumah tangga. Kalau di WhatsApp-nya tadi, di linknya tadi, ini kan udah ada tertulis nih, link ini bersifat pribadi, memasukkan tanggal lahir kepala rumah tangga atas nama Nyonya S. Di sininya kan nggak ada nama Nyonya S ya. Kadang-kadang ada warga yang nggak baca itu tadi, nggak baca yang di WA. Dia taunya kepala rumah tangganya bukan Nyonya S, kepala rumah tangganya si ibu ini. Terus dia masukkan Ibu A gitu ya, tanggal lahirnya Ibu A, itu nggak bisa. Ya memang harus yang dimasukkan adalah sesuai yang tertulis di link WA-nya tadi, Nyonya S-nya itu tadi sebagai kepala rumah tangga ya. Kemudian ada kasus lagi, Ibu Nyonya S itu tanggal lahirnya sebetulnya bukan tanggal 20 loh, dia tanggal 12 gitu. Itu juga nggak bisa warga masukin tanggal 12. Yang betul adalah ya tanggal 20 sesuai yang ada di NIK yang dicatat oleh kita di Carik Jakarta ya. Jadi sesuai NIK atau KK. Jadi di NIK itu kan ada berapa digit ya. Jadi di digit ke-7 dan 12, ke-7 sampai 12 itu adalah tanggal lahir kita, tanggal lahir warga. Jadi kalau untuk Nyonya S ini di digit 7 sampai 12-nya ada 600645. Kalau untuk wanita di NIK itu ada ditambah 40 dari tanggal lahir. Jadi kalau di situ tertulisnya 60, tanggal lahirnya adalah sebetulnya 20. Ya, kemudian ada 2 digit bulan dan 2 digit tahun gitu.
Jadi yang kita gunakan untuk login adalah 20 Juni 45. Oke, jadi setelah Nyonya S login, tampilannya akan seperti ini. Selamat datang Nyonya S. Klik mulai pendataan keluarga. Mulai pendataan, klik. Nah, pendataan keluarga satu pintu, informasi kepala rumah tangga. Nama kepala rumah tangga Nyonya S, kemudian kita isi yang perlu kita isi. Loh, ini udah kita isi di aplikasi. Kader sudah mengisi alamat, kemudian luas lahan, luas bangunan, jumlah kartu keluarga yang tadinya 2 di aplikasi Carik Jakarta Mobile oleh kader udah diubah jadi 1, otomatis di Carik Jakarta Mandiri yang dibuka oleh warga juga langsung sudah berubah. Oke, kemudian warga mengklik setuju dan simpan. Kemudian tinggal selanjutnya, kalau memang sudah terisi, diisi oleh kader, warga akan tinggal mengklik berikutnya. Ini sudah terisi semua. Apa jadi jenis dinding terluas rumah saat ini? Tembok berikutnya sudah terisi. Berikutnya, oh ya ini ya. Untuk listrik PLN, kalau misalnya dalam satu rumah itu ada misalnya lebih dari 1 meteran, yang dipakai adalah yang paling besar ya. Untuk rumah Nyonya S ini listrik PL-nya lebih dari 2.200. Berikutnya sumber air bersih. Berikutnya apakah terdapat tempat cuci tangan disertai sabun di luar rumah? Ya. Jadi gini ya ibu-ibu, kalau memang sudah terisi pada saat 2019 dan 2020 sudah terisi, akan otomatis terisi juga di aplikasi Carik Mandiri ini. Kemudian tadi kan kita di blok kriteria rumah sehat di aplikasi Carik Mobile yang di HP Kader itu kan tidak bisa ada tombol simpan dan lanjut kan. Nah, bisanya di sini di Carik Jakarta Mandiri ini yang dibuka oleh warga. Kita tinggal berikutnya sambil dicek ya kalau ada yang harus warga ubah, pasti warga akan mengubahnya. Ventilasi dalam rumah bagus. Nah, ini ada simpan jawaban, apakah Anda yakin? Nah, jadi hanya bisa disimpan lewat Carik Jakarta Mandiri ini. Ya, kita klik OK. Nah, kemudian untuk blok pertanyaan pemanfaatan lahan, sama juga ya. Di Carik Jakarta Mobile di HP Kader tadi nggak ada tombol simpan dan lanjut, adanya di sini. Oke ya, nih. Tanaman buah-buahan, jumlah komoditinya berapa, tanaman hias, macam-macam. Diisi ya, lumbung hidup, oh tidak ada. Ini aku nggak bahas detail satu persatu pertanyaannya ya, karena cuman hampir sama aja dengan 2019-2020. Bisa dilihat di definisi operasional, aku sertakan linknya di deskripsi. Tidak memiliki. Tidak dimanfaatkan. Simpan jawaban. Apakah Anda yakin? Oke. Penanggulangan kebakaran. Apakah tabung gas? Ya. Berikutnya, apakah selang tabung gas tertindih atau tertekuk? Tidak. Jika menggunakan kompor minyak tidak relevan. Tidak. Berikutnya, tidak. Ini kita tinggal berikutnya aja ya. Kalau sudah diisi oleh kader, warga tinggal klik berikutnya aja. Tuh. Nah, kalau sudah terisi semua dengan lengkap, akan muncul centang hijau dan tulisan nama Nyonya S ini juga sudah jadi hijau. Kemudian warga akan harus melanjutkan pendataan individu. Ya, kita klik lanjut pendataan individu.
Ini sudah daftar individu yang Nyonya S sudah. Ini tadi yang Ibu N ini juga sudah ya, tidak saya rekam di video. Kemudian tinggal yang ini kode keluarga 03 yang Krismanti ini yang keponakan tadi yang barusan ditambahkan itu belum. Jadi kalau masih tulisannya merah dan masih ada tanda seru merah ini berarti masih belum lengkap. Yuk kita lengkapi. Lanjutkan pendataan. Update data anggota keluarga. Nah, nik, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP. Tadi ini di info dasar tadi udah kita isi ya, nolnya 12 kali kalau kita nggak tahu nomornya. Ini khusus bukan yang untuk kepala rumah tangga ya. Kalau misalnya kayak anak, ponakan yang kita nggak tahu boleh diisi. Tapi kalau kepala rumah tangga, kepala keluarga itu sebaiknya kita benar-benar isi karena kita akan untuk tujuan sharing ya. Udah kita isi semuanya. Nah, kalau yang merah ini berarti belum. Apakah Anda memiliki tempat untuk menjalankan usaha tersebut? Pilih jawaban ya. Berapa omset? Nah, ini warga yang milih sendiri. Jadi ini biasanya kosong karena kan kader nggak ngerti berapa omset ya. Jadi ini warga sendiri yang mengisi. Oke, setuju dan simpan. Nah, kemudian kuesioner individu ini belum diisi semua nih. Tadi di aplikasi Jakarta Mobile di HP kader belum diisi, jadi diisi oleh warga di sini. Diabetes, jantung, ya. Berbeda seperti yang kita mengisi Nyonya S tadi. Kalau data Nyonya S itu kan sudah terisi waktu kader mengisi di tahun 2019-2020. Jadi sudah ada isinya. Kalau yang ini kader baru memasukkan individu ini. Jadi belum terisi karena tidak bisa disimpan di HP kader. Berikutnya DBD talasemia tidak. Berikutnya simpan jawaban. Apakah Anda yakin? Oke. Kemudian kuesioner individu kegiatan. Jika Anda berkegiatan rutin seperti bekerja atau bersekolah, seberapa jauh jarak menuju kantor atau sekolah? Berapa lama? Pertimbangan utama Anda memilih moda transportasi, kecepatan waktu sampai. Seberapa jauh lokasi atau halte terminal terdapat? Kurang dari 1 kilo. Apakah ikut dalam kegiatan koperasi? Tidak, kok ada mobil dinas. Salah nih. Aktif dalam PKK? Tidak. Kegiatan kemasyarakatan, kerja bakti. Simpan jawaban. Oke. Kemudian kuesioner individu tentang jaminan. Bentuk jaminan sosial daerah tidak memiliki. Sosial nasional, BPJS. Simpan jawaban. Oke. Nah, kalau dalam satu keluarga individu-individunya itu di daftar individu ini sudah hijau semua, akan muncul pilihan ini. Pilih keluarga, maksudnya apabila ada keluarga lainnya, kita klik aja ya coba ya. Pilih keluarga. Oh, kalau kita mau menambah data keluarga baru, warga mau menambah daftar keluarga baru, klik ini. Tapi kalau memang keluarganya hanya ada satu, keluarga Nyonya S ini, ya berarti udah selesai ini. Kita klik yang bawah ini, selesai pendataan keluarga. Oh, pendataan Anda belum selesai. Mohon untuk menyelesaikan data berikut ini. Kepala rumah tangga. Kita coba ya. Cepat. Mana sih yang belum selesai? Berarti harus dirunut lagi. Yang mana yang belum? Kan udah nih.
Semuanya udah. Maaf nih, aku curhat juga sebagai kader. Kalau warga suruh ngisi kayak gini, dikiranya udah full, tapi ternyata belum, terus harus ngurunut dari awal, apa enggak males, ya kan? Kayaknya udah semua. Aku forward aja ya, aku fast forward aja ya. Oh, mungkin data keluarga ini yang belum. Ini data keluarga, sebetulnya kalau ini udah hijau sih. Coba ya, update data keluarga. Ini sudah berapa kali ibu melahirkan? 4. Jumlah anak yang dilahirkan hidup. Laki, jumlah dilahirkan hidup perempuan 2, jumlah masih laki-laki 1. Udah semua ini ya. Sudah semua terisi. Coba nanti ini kan tadi udah daftar rumah tangga sudah semua. Ini sekarang kita lagi mengisi kuesioner keluarga ya. Kalau sudah semua nanti kita klik cari yang di kuesioner individu. Aset keluarga. Oke. Nah, jadi kalaupun hanya ada sedikit yang belum terisi ya masih dianggap belum selesai. Ini belum selesai ya. Ternyata di kuesioner data keluarga yang di blok ketahanan keluarga ada yang belum terisi. Apakah rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak? Ya. Oh, cuma satu itu loh padahal yang belum. Yang lainnya sudah. Oh, ini juga belum. Apakah keluarga pernah mengalami kesulitan dalam membiayai urusan pendidikan anak? Tidak. Apakah terjadi kekerasan antar orang tua? Oh, ternyata masih banyak yang belum terisi, kelengkap-lengkap. Apakah Anda yakin? Oke. Nah, coba ya sekarang kita udah perbaiki dan isi semua. Bisa nggak nih pendataan keluarga? Oh. Masih belum bisa. Kenapa ini? Tadi kita ini ya, kita refresh ya, coba ya. Habis kita refresh bisa nggak? Malah nggak bisa. Diklik pun tak bisa. Coba yang di sini isi ulang pendataan saya. Update data anggota keluarga. Ini belum diisi. Ini belum diisi. Tuh banyak yang merah ternyata masih. Oke, ini udah semua. Jadi cuma yang tadi itu di depan kelewatan. Simpan jawaban, oke. Kegiatan.
Oke. Oke. Nih, sekarang udah nih ya, udah kita coba berapa kali. Oh, why? Mohon refresh halaman ini jika Anda telah mengisi data namun indikator belum menunjukkan checklist berwarna hijau. Udah semua. Cek lagi ya, bolak-balik cek nih. Ini warga loh yang ngerjain ini. Nah, bisa ya akhirnya. Nih, kalau memang benar semua data rumah tangga sudah terisi, data keluarga sudah terisi, kemudian ini data individu atau data anggota keluarga sudah terisi, dan sudah centang hijau semua, kita klik selesai pendataan keluarga. Apakah Anda yakin? Pastikan seluruh data individu di setiap keluarga telah diupdate. Oke. Pendataan keluarga selesai. Terima kasih atas kesediaan Anda memberikan informasi yang sebenar-benarnya dalam pendataan keluarga satu pintu secara mandiri. Sudah selesai deh warga. Tapi ribet banget ya, itu baru satu keluarga yang isinya 3 orang. Bagaimana kalau satu keluarga isinya 7, kemudian satu rumah ada 2 keluarga. Tapi ya, tetap semangat mendata ya para kader. Ini yang aku masukin di video ini udah banyak yang aku singkat-singkat ya, nggak semuanya aku masukin ke video ini. Jadi yang bikin lama itu sebetulnya bukan ngisinya, tapi ngeceknya kok belum lengkap gitu ya. Jadinya harus mulai dari awal merunut satu-satu, itu yang bikin lama. Kalau misalnya kita belum lengkap, terus kita klik untuk melengkapi, langsung muncul ke halaman yang memang belum lengkap itu, pasti akan jauh lebih mudah. Aku sharing ini juga sekalian biar pihak yang terkait tahu, biar tahu gimana gampangnya atau susahnya, bagaimana lamanya, kemudian bisa dibayangkan berapa banyak kuota data yang harus digunakan kalau nggak pakai WiFi, ya kan? Terus ya begitu, kalau misalnya orang yang sibuk itu bagaimana kalau menghadapi harus mengisi seperti ini, gitu ya. Aku di sini hanya sebagai kader juga ya. Jadi maaf kalau misalnya masih banyak salah-salah, hanya pengen sharing aja. Terima kasih yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.